separuh jalan kan teman-teman ya, tahun ini kita bakalan masuk ke bulan Juni. Infonya bulan kelimpahan. Nah, apakah benar demikian gitu kan? Kita bakalan baca nih teman-teman ya. Siapa sih sosok yang bakalan segera muncul di bulan Juni ini gitu kan? Siapa tahu ini akan membawa kelimpahan gitu kan ya, kelimpahan dalam hal yang bukan hanya materi ya, tapi banyak sekali pengalaman-pengalaman, pemahaman-pemahaman ya, banyak lah ya. Semoga orang-orang baik ya teman-teman ya. Kita bakalan baca buat teman-teman Gemini ya. Dan buat teman-teman Gemini yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, wajib banget ayo ya. Apa sih itu gitu kan ya? Itu audio sound terapi teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang menghendaki kan terapi diri melalui audio sound terapi, ayo segera dengar ya. Cek playlistnya karena di sana banyak sekali pilihan-pilihan buat kalian semua yang mungkin punya problem-problem yang berkaitan dengan trauma ya, berkaitan dengan keuangan ya, ataupun relationship. Banyak ya teman-teman ya, tumplek-blek di sana. Kalian boleh pilih satu persatu ya, dan dengarkan rutin gitu kan ya selama 21 hari, karena dengan begitu baru akan kerasa manfaatnya dan pasti bermanfaat buat kalian semua. Gemini ya, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Sampai condition berlaku teman-teman. Yuk kita baca sekarang Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I pray for a beautiful world for you. Bacaan ini adalah bacaan general ya, umum ya teman-teman ya, buat kalian semua. Boleh siapapun mau dengerin, yang penting ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan monthly ya, ini bulanan ya teman-teman. Oke, kita bakalan lihat nih Gemini, siapa sih sosok yang bakalan segera muncul ya di bulan Juni ini. Kita akan membagi membaca ya. Kita bakalan baca 6 orang ya, 6 sosok, 4, 5, one more ya. Oke, ini adalah 6 sosok ya teman-teman ya. Kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Pertama ya, kita lihat yang pertama ada Aries ya. Aries ini sionya atau sionya sio naga ya teman-teman. Lalu orangnya kayak bagaimana sih ya? Kita lihat orangnya seperti apa. Nggak suka sesuatu yang bertele-tele ya, apalagi kalau misalkan masalah-masalah tersebut atau hal-hal yang dihadapi ya, atau hal-hal yang dihadapi adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan gitu kan, atau di pekerjaan. Ini orang yang nggak suka banget sesuatu hal yang bertele-tele. Jadi yang tak gitu loh teman-teman ya, tak dan memang action ya. Jadi nggak cuman ngomong doang, tapi memang actionnya dia juga turun gitu loh, terjun langsung ke lapangan lah istilahnya kayak begitu ya. Tegas, agresif ya, logis ya banget, tapi perasa ya teman-teman. Jadi gampang perasa sih gitu, cuman nggak yang model tipikal kayak menye-menye gitu, nggak ya. Kaku gitu kan, kaku tapi perasa ya. Orangnya kayak gini, akalnya cukup banyak dan selalu ingin menang, gak mau kalah nih orangnya teman-teman ya, karena memang dia mampu sih ya. Ini sosok yang memang benar-benar kalau misalkan dibilang kerjaan mampu, dan memang dia pinter ya untuk bisa ya selalu menang gitu. Gak mau kalah, selalu menang seperti itu. Nah, kedatangannya ya di bulan Juni ini teman-teman ya, ini bakalan bawa hal baik gak sih ya? Bawa hal baik dong gitu kan ya, karena memang kepingin jumpa sama kamu, memang suka gitu ya untuk apapun ibaratnya hubungannya sama kamu, tapi yang jelas memang baik sih ya. Artinya punya keinginan yang baik gitu kan ya, dan punya potensi-potensi ya, bawa hal-hal baik lah ya, seperti ini. Oke ya, kita bakal lihat untuk yang kedua nih teman-teman. Siapa sih sosok yang hadir yang kedua ya? Kita lihat yang kedua. Oke, ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih ya? Orangnya ramah ya. Kalau dibilang ramah-ramah, terus habis gitu juga pinter banget yang namanya
berkomunikasi sama orang ya, mudah bergaul sama orang lain, tipikal orang yang ya gampang lah gitu kan masuk ke dalam sebuah perkumpulan gitu kan dia, atau di sebuah komunitas itu dia gampang banget gitu, ceria orangnya, kepoan ya, tapi memang orangnya setia, bukan setia sih, tapi lebih apa ya, romantis gitu kan ya, sama keluarga tuh sayang ya, seperti cuman orangnya tuh gampang moody teman-teman ya, moody banget, gampang terbawa suasana, dan orangnya tuh kalau misalkan kesenggol dikit ya itu gampang dendam. Lalu sebenarnya kayak hidupnya dia tuh penuh dengan kayak over traveling ya di pikirannya dia sendiri. Jadi kalau misalkan kena apa sedikit dipikirin panjang gitu kan ya, seperti itu. Agak materialistis ya guys ya, seperti ini. Gemini atau sionya sio kuda ya, seperti itu. Nah, bakalan bawa hal-hal baik gak sih ya di kedatangannya dia teman-teman? Bakal bawa hal-hal baik gak sih? Bakal bawa berita-berita yang bikin kamu itu jadi mikir ya, seperti itu. Jadi buat kamu malah kepikiran ya kedatangannya dia. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita bakal lihat untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Siapa sih sosok yang bakalan hadir yang ketiga ini? Oke, kalau dilihat ada Virgo atau sionya sio ayam ya. Virgo atau sionya sio ayam. Kita lihat nih orangnya kayak gimana sih ya. Kalau dibilang isi kepalanya dia cuman kerja ya, inilah dia gitu kan ya. Ini orang yang bener-bener kalau dibilang workaholic iya banget gitu kan, dan waktunya dia itu selalu habis untuk orang lain teman-teman ya. Jadi dia itu orang yang gak terlalu peduli sama dirinya dia sendiri ya, suka ngebantu orang lain iya gitu kan ya, tapi dia sering kali lupa punya quality time sama diri sendiri ya, punya waktu sama diri sendiri, dia lupa banget. Ini orang yang bisa banget mengarahkan orang lain, bisa ngedengerin orang lain dengan baik ya, pinter banget memahami perasaannya orang lain, cuman ya itu dia sendiri ya teman-teman ya. Di saat orang lain itu membutuhkan dia ada gitu loh, tapi di saat dia membutuhkan orang lain tersebut ini nggak ada gitu. Ini tipikal orang yang beginilah ya, sering merasa kesepian dalam hidupnya gitu. Sukses sih kalau dibilang sukses ya secara finansial, oke ya. Oke, kedatangannya dia bawa hal baik nggak sih? Ya bawa hal baik ya. Bisa jadi mengenai peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan, atau ya bisa jadi ada perdamaian, langkah-langkah yang berkaitan dengan selisih-selisih paham yang terjadi ya, atau konflik-konflik yang terjadi, seperti itu teman-teman. Oke ya, ini untuk yang sosok yang ketiga ya. Kita akan menuju ke yang keempat ya. Siapakah sosok yang hadir yang keempat ini? Ding 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 ding. Cancer ya, Cancer atau sionya bisa jadi adalah sio kambing ya. Oke, orangnya kayak gimana? Yang jelas nih orangnya baperan ya, banget, parah, akut ya. Baperan, terus abis gitu juga kalau dibilang introvert ya. Tapi dia itu walaupun perasa dan lembut banget perasaannya ya, kalau dibilang cinta sama keluarga, cinta loh sama keluarga ya, dan memang pelindung yang baik. Jadi dia bakalan ngebelain banget ya keluarga atau orang yang dia sayang ya. Petualang, aktif, orang yang cukup suka traveling ya, tapi berani sih, orangnya berani ya, walaupun mungkin ya, perasa lah ya, dan agak kurang bisa fokus ya kalau misalkan hal tersebut itu berkaitan dengan keluarga. Ya pasti bener-bener gampang oleng gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Orang yang pengalaman hidupnya cukup banyak sih, pengalaman hidupnya dia cukup banyak ya, seperti itu. Lalu kedatangannya dia ya di bulan ini bawa apa sih? Bawa berita-berita tentang hal-hal yang kurang baik sih ya. Jadi ada cobaan gitu kan, ada hal-hal yang ibaratnya itu kayak ya hal-hal susah lah ya, kalau dibilang hal-hal susah ya, seperti itu teman-teman. Wah. Oke ya, kita lihat untuk yang kelima ya. Yang kelima, yang kelima ada Cancer ya, bisa jadi nih atau sio kambing ya, Cancer atau sio kambing. Orangnya kayak gimana? Introvert
ya. Introvert juga ini sama ya, nggak kalah introvert Paul juga gitu kan. Kalau dibilang secara keuangan oke sih teman-teman ya, setidaknya juga dia berusaha untuk lebih tepatnya kayak begitu, karena tanggungannya dia banyak gitu kan ya, walaupun mungkin pemasukannya dia juga banyak ya. Feminim, perasa ya, orang cukup berwibawa, misterius ya, gaya stylenya dia cukup misterius tapi cenderung sederhana sih, walaupun mungkin dia ada ya seperti ini. Lalu juga tipikal orang yang susah berekspresi ya, semua mau ditanggung sendiri, semua mau diselesain sendiri, akhirnya capek sendiri gitu kan. Susah apa adanya teman-teman ya, sehingga ini kayak menyebabkan dia tuh secara emosi, perasaan itu tuh benar-benar terkuras dan pastinya capek banget. Apalagi kalau misalkan segala sesuatunya tuh pingin yang namanya dilakukan sendiri, ini juga pasti ya dia tuh banyak merasa capek dalam hidupnya dia pastinya seperti itu ya. Pelindung yang baik ya, kalau dibilang pelindung yang baik ya, orang yang tipikal kadang-kadang bisa cerewet banget gitu kan, kadang-kadang bisa pendiam banget ya, tergantung lawan sparring bicaranya siapa. Ya seperti ini. Tapi memang ini orangnya memang agak susah ya, buat apa adanya tuh agak susah gitu loh ya, seperti itu. Kita lihat ya untuk kedatangannya dia ini bakalan bawa hal baik gak sih? Kalau dibilang bawa hal baik sih bawa hal baik ya teman-teman ya. Memang dia juga bolak-balik ketemunya sama kamu gitu kan ya, dan sering kali nggak cuman bulan ini aja gitu kan dia mau datang, tapi bulan-bulan yang lain ataupun dalam sebulan tuh ada beberapa kali ya pastinya dia datang, seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini adalah yang kelima ya. Sekarang kita menuju ke yang keenam ya teman-teman ya. Siapa sih sosok yang bakalan hadir di bulan Juni ini? Ya, ada Hope, ada Secret, Commitment. Right, oke. Ini tipikal orang yang kayak gimana ya? Tipikal orang yang Aquarius ya, sionya atau sionya sio macan ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini tipikal orang yang kalau dibilang tegas sih teman-teman ya, dan orang lain tuh banyak yang namanya berharap sama dia ya, tegas, berani, gampang bergaul, orang yang kaku gitu, orang yang punya visi yang cukup ya, dan cukup bebas ya teman-teman, dan ini harapan buat banyak orang. Terus habis gitu juga sebenarnya dia orang yang tipikal agak down ya, apalagi kalau misalkan berada di lingkungan yang toksik yang nggak ngedukung gitu kan, walaupun mungkin kayak hahaha gitu kan yang nggak kelihatan dari depan, tapi benar-benar merasa down gitu ya, dan orang nggak tahu kecuali orang dekatnya dia atau yang udah sering atau udah barengan gitu loh sama dia, baru tahu gitu kalau orangnya ternyata gampang down gitu ya, seperti ini. Apalagi kalau berada ya, kalau yang ngomong tuh selentingan di lingkungan gitu ya, kayaknya yang ketawa-ketawa aja dan fine aja, tapi padahal dalam hatinya dia luar biasa gitu ya. Kalau dibilang ini orang yang punya hubungan secara komitmen dengan kamu, mungkin teman-teman ya, secara komitmen hubungan bisa gitu kan ya, ataupun potensinya adalah komitmen yang berhubungan dengan hal-hal yang dirahasiakan, ini juga bisa, atau rahasianya cukup banyak ya sebenarnya ya, seperti itu. Oke. Ya, kita lihat untuk kedatangannya dia ini bakalan bawa hal-hal baik gak sih? Kalau dibilang ini bawa hal-hal baik sih, hal-hal baik ya. Kalau dilihat di sini, cuman ya hubungan kalian bisa jadi toxic relationship ya, dan ini bisa jadi indikasi LDR atau long distance relationship ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, ini adalah potensi-potensi orang-orang yang hadir ya, atau sosok yang hadir di bulan Juni ini buat kalian semua teman-teman Gemini ya, dan semoga orang-orang yang hadir ini bawa hal yang baik ya. Kalaupun ternyata gitu kan ya niatnya kurang baik atau apa, kita bisa merespon tetap dengan baik. Merespon dengan tetap baik itu bukan berarti kamu diapa-apain diam aja ya, itu berbeda ya guys ya, berbeda. Oke ya, kita nggak bahas di video kali ini ya, right? Kita akan jumpa lagi next month teman-teman ya, di cerita yang berbeda, dan semoga orang-orang yang hadir next monthnya lagi gitu kan ya, sampai kapanpun ya adalah orang-orang yang baik, amin ya, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.